Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Aldinanda, NIM 20030427 dari kelas 3A MGT 4 semester saat ini, semester 3. Baiklah, saya akan menjelaskan atau mereview materi dan ilmu yang saya dapatkan selama pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Kewirausahaan, yaitu Manajemen Pemasaran adalah suatu proses penetapan dengan tujuan pemasaran serta menentukan produk bagi suatu organisasi sehingga dapat merancang dan melaksanakan segala aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut dan mengukur kemajuan ke arah demi pencapaian. Dan fungsi manajemen pemasaran yang saya dapatkan selama pembelajaran yaitu saya dapat menentukan dan melakukan terhadap riset terhadap bagaimana bentuk konsumen serta untuk merancang sebuah distribusi suatu produk barang agar sampai di tangan konsumen dengan baik. Dan berikutnya saya bisa mengetahui bagaimana perusahaan dan bentuk dari layanan atau servis yang baik kepada konsumen sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan suatu produk. Dari yang saya jelaskan tadi, dalam manajemen pemasaran yang saya pelajari sangat penting, terutama untuk memenuhi persaingan yang semakin ketat dan kebutuhan akan metode distribusi yang lebih baik, dan juga mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Dalam pembelajaran manajemen pemasaran yang saya dapatkan, yang terpenting adalah dalam perusahaan komersial dan bisnis. Berikutnya saya akan menjelaskan kewirausahaan, dan sebelumnya juga saya sudah menjelaskan apa itu manajemen pemasaran. Nah, kewirausahaan adalah kegiatan bagaimana kita mengarahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai sesuatu yang kita jalani, yaitu mendirikan usaha dan menjalankan bisnis tersebut. Nah, di dalam kewirausahaan kita harus tahu kewirausahaan itu terdiri atas yang pertama, kewirausahaan usaha kecil, mayoritas berbisnis kecil. Yang kedua, kewirausahaan perusahaan besar. Yang ketiga, kewirausahaan startup yang scalable. Yang keempat, kewirausahaan sosial, kewirausahaan inovatif. Yang kelima, dan yang keenam, kewirausahaan hustler. Yang ketujuh, kewirausahaan peniru. Yang kedelapan, terakhir, kewirausahaan peneliti. Nah, itulah yang saya jelaskan tentang secara umum apa itu manajemen pemasaran dan kewirausahaan. Dan selama pembelajaran berlangsung, ilmu yang saya dapatkan di minggu yang pertama itu pasti kita mengetahui tentang kontrakan kuliah dan RPS terhadap mata pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran dan kewirausahaan. Dan minggu kedua saya dapat juga mengetahui bagaimana tentang ruang lingkup dan konsep dasar manajemen pemasaran dan wirausaha. Dan minggu ketiga juga memahami lebih dalam lagi tentang ruang lingkup dan konsep dasar manajemen pemasaran dan wirausaha. Dan minggu keempat, saya mempelajari tentang segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting itu
menurut saya adalah sebuah pelaksanaan atau rancangan untuk dapat menentukan bagaimana target menjalani usaha bisnis. Dan targeting adalah bagaimana kita merancang metode-metode yang kita susun agar usaha dan bisnis itu dapat terarahkan. Dan yang terakhir, positioning terhadap minggu keempat, yaitu mengoptimalkan terhadap rancangan serta metode-metode yang kita lakukan, sehingga dari hal tersebut kita akan mencapai sebuah tujuan dan keberhasilan terhadap usaha dan bisnis yang kita jalani. Dan yang minggu kelima masih dalam pembelajaran segmenting, targeting, dan positioning yang lebih mendalam. Dan minggu keenam juga sama, dan minggu ketujuh materi tentang ide dan kreativitas bisnis. Nah, di dalam minggu ketujuh ini saya dapat pahami ide pasti yaitu potensi yang kita miliki untuk merancang usaha dan bisnis itu agar lebih mewah, dan kreativitas yang kita dapatkan mampu menarik konsumen serta melakukan agar lancarnya usaha dan bisnis yang kita jalankan. Dan minggu ke-8 juga ide dan kreativitas bisnis yang dipelajari, yang saya dapatkan juga lebih mendalam. Dan minggu ke-9 saya dapat juga mengetahui tentang proposal bisnis. Nah, di proposal bisnis ini sebuah rancangan atau laporan yang kita jalani terhadap observasi yang kita lakukan di lapangan. Contohnya perbedaan antara terhadap makanan atau juga tempat-tempat yang saya kunjungi selama observasi. Nah, di proposal bisnis ini juga kita juga dapat menentukan bagaimana analisis terhadap konsumen serta tempat cara kita berwirausaha dan membuka bisnis yang lebih optimal. Dan minggu ke-10 saya mempelajari tentang digital marketing. Digital marketing ini yang saya dapatkan yaitu bagaimana metode pemasaran kita dalam mempromosikan usaha dan bisnis yang kita jalani. Tentu saja dengan teknologi serta bantuan referensi dari media sosial seperti Instagram, Telegram, YouTube, dan perangkat lainnya. Di minggu 11 masih membahas tentang digital marketing, yaitu lebih mendalam terhadap fungsi-fungsi yang terlibat di dalam digital marketing. Dan minggu ke-15 saya mempelajari tentang strategi pemasaran dan strategi promosi. Di dalam strategi pemasaran pasti ada kaitannya dengan segmenting, targeting, dan positioning, dan cara kita beradaptasi dengan konsumen yang baik serta bantuan dari mitra-mitra yang menjadi pendukung atau sponsor dari usaha atau bisnis yang kita jalani. Di minggu ke-13 sama lebih mendalami strategi pemasaran dan strategi promosi. Dan berikutnya minggu ke-14 saya dapat memahami bagaimana ilmu tentang nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan
review akhir perkuliahan agar target di masa depan. Nah, maksudnya nilai kepuasan ini suatu rancangan terhadap konsumen serta bagaimana kita bisa mempengaruhi konsumen itu tetap berlangganan kepada kita. Tentu saja dengan metode-metode yang lebih optimal, dan juga tentu saja dari konsumen itu tersebut puas terhadap produk yang ditawarkan, tentu saja akan terjadi loyalitas terhadap konsumen tersebut dan tidak membosan-bosannya membeli produk yang dia inginkan. Dan minggu ke-15 tentu saja ini pertemuan yang sangat yang terakhir, yaitu lebih mendalam tentang loyalitas pelanggan dan loyalitas terhadap target masa depan yang akan datang. Nah, itulah materi-materi yang saya dapat pahami dan saya dapat pelajari, dan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses pembelajaran dari pertemuan 1 sampai minggu 15 tentang mata kuliah manajemen pemasaran dan kewirausahaan. Baiklah, itulah penjelasan bagaimana ilmu yang saya dapatkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15 selama pembelajaran manajemen pemasaran dan kewirausahaan. Target saya untuk semester berikutnya yaitu saya akan menggali potensi diri serta mengembangkan lebih kreativitas lagi terhadap peluang bisnis dan usaha yang saya kembangkan, dan saya analisis terhadap proposal yang saya lakukan, serta lebih memperluas lagi terhadap segmenting, targeting, dan positioning, dan juga metode-metode lain terhadap demi kemajuan usaha dan bisnis. Itu saja, dan terima kasih kepada Bu Wan Laura Hardilawati, SMSI, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Kewirausahaan 1. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.